Jika kalian mengikuti sepak bola Eropa Timur, khususnya klub-klub dari Rusia, mungkin kalian tidak asing lagi dengan nama-nama seperti CSKA Moskow, Dinamo Moskow, Spartak Moskow maupun Lokomotiv Moskow. Keempat klub tersebut memang sama-sama berasal di kota Moskow dan termasuk ke dalam klub kuat di Rusia selain tentunya Zenit Saint Petersburg. Namun yang menarik sebenarnya adalah nama depan dari klub tersebut yang seolah kita seperti sering mendengarnya di beberapa negara Eropa Timur. Sebagai contohnya, nama CSKA yang selain dipakai oleh CSKA Moskow, nama ini juga digunakan oleh CSKA Sofia di Bulgaria dan CSKA Kiev di Ukraina. Kemudian nama Lokomotiv dapat kita jumpai pada klub Bulgaria bernama Lokomotiv Sofia dan Lokomotiv Plovdiv. Lalu masih ada Lokomotiv Kiev di Ukraina, Lokomotiv Leipzig di Jerman, Lokomotiv Zagreb di Kroasia, dan Lokomotiv Tashkent di Uzbekistan. Selanjutnya, nama Dinamo yang pernah dipakai oleh Dinamo Kiev di Ukraina, Dinamo Dresden di Jerman, Dinamo Zagreb di Kroasia, Dinamo Bukares di Rumania, maupun Dinamo Tbilisi di Georgia. Sedangkan, nama Spartak juga familiar untuk klub Spartak Trnava di Slovakia, Spartak Varna di Bulgaria, Spartak Subotica di Serbia, serta Spartak Nalchik dan Spartak Vladikavkaz yang sama-sama berasal dari Rusia. Fenomena penggunaan nama CSKA, Dinamo, Spartak, dan Lokomotiv di sejumlah klub Eropa Timur tersebut menimbulkan pertanyaan tersendiri di benak penggemar sepak bola. Apakah mereka dimiliki oleh organisasi yang sama seperti halnya Red Bull yang mengakuisisi sejumlah klub di dunia? Atau justru kata tersebut merupakan identitas tersendiri di suatu negara seperti halnya penggunaan kata per di sepak bola Indonesia, maupun penggunaan kata ai pada klub-klub Timur Tengah? Mari kita bahas dalam episode kali ini. Sebelum masuk ke pembahasan, pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari Votix ID. Kalian juga dapat mendukung Votix ID melalui Saweria agar kami terus berkarya. Jika kita berbicara mengenai sepak bola Rusia, maka kita perlu mundur sejauh 1 abad untuk mengetahui awal mula sepak bola di sana. Ketika Kekaisaran Rusia runtuh pada tahun 1917 akibat kekalahan Perang Rusia-Jepang dan keterlibatan Perang Dunia Pertama, maka sepak bola di wilayah tersebut pun juga harus runtuh. Akibatnya, sejumlah pemain sepak bola berpencar ke berbagai penjuru dunia untuk melanjutkan hidupnya masing-masing, di mana beberapa dari mereka ada yang bertempur di Perang Dunia Pertama, melakukan penelitian maupun tak bertahan sebagai pemain sepak bola. Pasca runtuhnya Kekaisaran Rusia, kemudian lahirlah sebuah negara baru yang dikenal dengan nama Uni Soviet. Meskipun saat itu Uni Soviet sedang berada pada masa transisi, namun sebenarnya sepak bola di sana sedang berkembang. Sejumlah klub-klub raksasa Rusia saat ini lahir pada era saat itu, seperti misalnya Spartak Moskow yang merupakan klub tersukses di Rusia, lahir pada tahun 1922 atau pada tahun yang sama ketika Uni Soviet dibentuk. Lalu, masih pada tahun 1922, lahirlah Lokomotiv Moskow yang kemudian disusul oleh Dinamo Moskow. Sebelumnya ada klub bernama CSKA Moskow yang lebih dulu ada sejak tahun 1911. Pada era Soviet, klub olahraga memang dibentuk dan berafiliasi dengan departemen negara seperti polisi, militer, maupun kereta api. Maka, tak mengherankan apabila nama depan dari beberapa klub di sana memakai identitas lembaga negara. Seperti misalnya CSKA Moskow yang merupakan singkatan dari Centralny Sportivny Klub Army dan menjadi klub olahraga pusat angkatan darat. Klub ini berafiliasi langsung dengan tentara Soviet. Kemudian Dinamo Moskow yang berasal dari kata Yunani yang bermakna kekuatan atau kekuatan dalam gerakan. Klub ini tidak bisa lepas dari komunitas olahraga Dinamo yang dinaungi oleh otoritas intelijen rahasia dan polisi Soviet. Selanjutnya Lokomotiv Moskow yang dari namanya kita semua sudah paham bahwa klub ini berkaitan erat dengan perkereta-apian Uni Soviet. Lokomotiv Moskow memang didirikan oleh Serikat Pekerja Kereta Api yang berada di bawah naungan Kementerian Transportasi Uni Soviet.
Namun di saat banyak klub lain dibentuk dan berafiliasi dengan lembaga pemerintah, ada satu klub yang justru lahir dari kalangan menengah ke bawah. Klub yang dimaksud adalah Spartak Moskow yang dibentuk oleh pekerja serikat buruh. Nama Spartak sendiri merujuk pada kata Spartacus yang merupakan pemimpin pemberontakan budak Romawi. Seolah terinspirasi dari hal tersebut, Spartak Moskow melambangkan perjuangan keras pekerja menengah ke bawah pada era Soviet. Faktor-faktor inilah yang membuat Spartak Moskow dianggap sebagai klub yang lebih merakyat ketimbang klub-klub Rusia lainnya. Dari segi prestasi sebenarnya, klub-klub Moskow tersebut sangat dominan di Liga Rusia. Sejak Uni Soviet bubar dan berganti menjadi Rusia, Spartak Moskow merupakan klub tersukses sampai saat ini dengan torehan 10 gelar juara bersama dengan Zenit Saint Petersburg. Kemudian CSKA Moskow telah meraih 6 gelar juara, diikuti Lokomotiv Moskow yang sudah 3 kali merasakan mahkota juara. Sedangkan Dinamo Moskow bisa dikatakan sebagai klub yang paling lemah di antara klub-klub yang sudah disebutkan tadi, di mana prestasi terbaik mereka hanyalah sekali menjadi runner-up Liga Rusia pada tahun 1994. Namun pada era Soviet, Dinamo Moskow sebenarnya merupakan klub raksasa dengan telah mengoleksi 11 kali juara Soviet Top League. Sayangnya, runtuhnya Uni Soviet ternyata juga mempengaruhi prestasi Dinamo Moskow di mana mereka belum pernah lagi menjadi juara. Ide pengelompokan klub sepak bola berdasarkan latar belakangnya ini sebenarnya dipelopori oleh Dinamo Moskow yang berasal dari ide Felix Dzerzhinsky. Felix sendiri merupakan pendiri CK yang kelak menjadi dinas rahasia Uni Soviet. Klub dengan nama Dinamo biasanya memiliki ciri khas logo huruf D yang sangat besar serta kostum mereka yang identik dengan warna putih biru. Dinamo Moskow tumbuh menjadi klub raksasa di bawah komando Lavrenti Beria. Mereka bahkan mendominasi Soviet Top League dengan raihan 11 kali gelar juara. Saat itu, baik Dzerzhinsky maupun Beria sebenarnya hanya ingin membentuk sebuah klub yang menjadi standar tertinggi keolahragaan. Kekuatan besar Dinamo Moskow kemudian menyebar ke berbagai penjuru Uni Soviet hingga ke Jerman Timur pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua. Bahkan ketika Uni Soviet runtuh, kita bisa melihat sejumlah klub di luar Rusia juga memiliki klub sepak bola bernama Dinamo. Seperti misalnya Dinamo Kiev di Ukraina, Dinamo Minsk di Belarusia, Dinamo Tbilisi di Georgia, Dinamo Baku di Azerbaijan, maupun Dinamo Tashkent di Uzbekistan. Kemudian, ketika kesisahan Dinamo Moskow ini menyebar hingga ke Jerman Timur, lahirlah Dinamo Dresden yang anggalnya merupakan satu-satunya klub bernama Dinamo di Jerman Timur. Kesuksesan Dinamo Dresden di DDR Oberliga kemudian membuat kepala stasi Erich Bülke untuk mendirikan klub di Berlin Timur dengan nama Berliner FC Dinamo. Untuk menyaingi kekuatan Dinamo Dresden, Bülke bahkan memboyong para pemain Dinamo Dresden untuk memperkuat Berliner FC Dinamo. Hasilnya, Berliner FC Dinamo menjadi klub tersukses di DDR Oberliga yang merupakan kasta tertinggi di Liga Jerman Timur. Sebenarnya, klub sepak bola dengan latar belakang angkatan bersenjata tidak hanya berada di kawasan Eropa Timur saja. Sejumlah negara juga memiliki klub sepak bola yang berafiliasi dengan militer maupun pemerintah. Seperti contohnya, di Liga Singapura terdapat Warriors FC yang sebelumnya bernama Singapore Armed Forces FC. Di mana mereka merupakan klub yang dibentuk oleh pasukan tentara Singapura. Kemudian, masih dari negara yang sama, terdapat Home United yang didirikan oleh kepolisian Singapura. Pada tahun 2020, Home United diakuisisi oleh Forest Lee, pemilik C Group yang kemudian mengganti nama klub ini menjadi Lion City Sailors FC. Selanjutnya di Thailand ada Army FC yang didirikan Angkatan Darat dan Navy FC yang dibentuk oleh Angkatan Laut Thailand. Di Korea Selatan ada Sangju Sangmu yang merupakan klub sepak bola dengan latar belakang militer. Klub ini cukup menarik karena menjadi wadah bagi sepak bola profesional Korea Selatan yang sedang menjalani wajib militer. Sedangkan di Indonesia sendiri terdapat Bayangkara Presisi Lampung FC yang berafiliasi dengan Kepolisian Republik Indonesia. Meskipun kerap dianggap sebagai klub siluman, namun faktanya Bayangkara FC sanggup menjuarai Liga 1 pada tahun 2017. Warisan sistem olahraga Soviet dan Blok Timur inilah yang membuat nama-nama seperti CSKA, Lokomotiv, Spartak, dan Dinamo tersebar dari Moskow, Sofia, hingga Dresden. Nama-nama tersebut bukan sekedar identitas keren di atas jersey, melainkan cerminan sejarah, industri, dan kelas sosial pendukungnya di masa lalu. Mulai dari Serikat Pekerja Kereta Api,
militer, aparat keamanan hingga gerakan sipil masyarakat. Meskipun lanskap politik dan ekonomi Eropa Timur telah berubah total, nama-nama ini tetap bertahan sebagai simbol tradisi panjang klub mereka. Jadi, saat kalian menonton pertandingan klub Eropa Timur di kompetisi antar klub Eropa, ingatlah bahwa di balik nama besar mereka ada potongan sejarah dan persaingan ketat yang membentuk peradaban sepak bola setempat hingga hari ini. Sekian ulasan kita pada episode kali ini. Jika kalian menyukai sepak bola seperti ini, pastikan sudah menekan tombol like dan subscribe. Kalian dapat mendukung Futix ID melalui Saweria agar kami terus berkarya. Terima kasih bagi yang sudah berdonasi dan sampai jumpa di episode Futix ID lainnya.